Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Salah satu transportasi darat untuk banyak penumpang yang sangat populer adalah bus. Menjadi transportasi umum utama di jalan raya, tentunya bus menjadi sentral dan telah banyak berkontribusi dalam perkembangan peradaban. Meskipun kereta api masih menjadi primadona, tetapi memang kereta api memiliki keterbatasan dan tentunya fleksibilitas waktu. Maka dari itu, bus tetap mengiringi kereta api untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum darat. Dengan pentingnya peran bus, tentunya perkembangan bus juga semakin lama semakin baru dan semakin modern. Bahkan, jenis bus di jalanan juga semakin banyak dan semakin beragam menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Perjalanan bus menjadi alat transportasi umum darat, utama pastinya menyimpan sejarah dari mulai terciptanya hingga saat ini. Sobat Disimania dan Otomotif Mania, topik kita kali ini adalah sejarah terciptanya bus sebagai sarana transportasi massal. Bus menjadi salah satu moda transportasi utama pilihan masyarakat dunia saat ini. Sebagai transportasi massal, usia bus juga sudah cukup tua. Desain atau bentuk awal pasti sangat jauh dari yang biasa terlihat saat ini. Adalah Blaise Pascal, seorang filsuf, ilmuwan matematika, dan fisika yang pertama kali melahirkan bus pada tahun 1662 di Prancis. Di penghujung masa hidupnya itu, Blaise Pascal berhasil menyelesaikan bus pertama di dunia sekaligus jalur bus pertama Charles A. Chingsol sebagai jalur transportasi umum. Bus ciptaan Pascal ini berbentuk gerbong berkapasitas 8 orang yang ditarik oleh 4 kuda, 1 supir, dan 1 pelayan, dalam istilah saat ini adalah kernet. Gerbong yang ditarik kuda ini memiliki waktu, rute, dan harga yang tetap. Bahkan tanpa penumpang pun, jika memang sudah waktunya berangkat maka akan tetap berangkat. Persis seperti sistem transportasi umum terjadwal saat ini. Namun, seperti halnya karya-karya awal yang memprakarsai teknologi masa depan, karyanya ini tidak bertahan lama karena memang tidak sesuai dengan pasarnya. Bagaimana tidak, bus ini hanya dikhususkan untuk para bangsawan dan orang terhormat. Sedangkan kalangan bangsawan selalu berharap adanya pembaruan yang ternyata tidak terakomodasi. Pada akhirnya, bus dan jalurnya hanya berjalan sekitar 15 tahun. Tahun 1677 adalah terakhir kali transportasi ini beroperasi. Setelah bus dengan wujud gerbong yang ditarik kuda tidak aktif lagi, manusia juga terus berinovasi. Akhirnya, Britania Raya menjadi yang pertama menciptakan inovasi bus bermesin uap atau steam bus. Meskipun menghadapi rintangan, bus bermesin uap pertama, The Enterprise, karya Walter Hancock, memulai layanannya di London pada tahun 1833, menandai awal era bus uap. Tetapi masalah seperti sabotase menghambat kesuksesan mereka. Di tengah berkembangnya bus uap, berkembang juga inovasi lain berupa bus troli. Bus troli umumnya dijalankan melalui tiang troli menggunakan kabel listrik di atas. Siemens bersaudara, Wilhelm di Inggris dan Ernst Werner di Jerman, bekerja sama dalam mengembangkan konsep bus troli. Wilhelm Siemens pertama kali mengusulkan ide tersebut dalam sebuah artikel di Journal of Society of Arts pada tahun 1881, menggambarkannya sebagai pengaturan pada sebuah omnibus biasa, dengan tiang listrik sejajar di kedua sisi jalan, dan 2 kabel tergantung pada tiang-tiang ini, di mana rol kontak berjalan di antara kabel-kabel ini, memungkinkan arus mengalir ke trem, dan kembali ke mesin dinamo di gardu listrik, tanpa perlu melalui rel sama sekali. Kendaraan ini diperkenalkan ke publik pada tahun 1882 di Halensee, Jerman. Meskipun kendaraan eksperimental ini memenuhi semua persyaratan teknis bus troli, namun dihentikan pada tahun yang sama setelah demonstrasinya.
Pada tahun 1901, Max Kiemann membuka layanan bus troli penumpang dekat Dresden, Jerman. Meskipun sistem ini hanya beroperasi sampai tahun 1904, Kiemann telah mengembangkan dasar dari sistem pengumpulan bus troli yang digunakan saat ini. Pada awalnya, beberapa metode pengaliran arus listrik digunakan. Leeds dan Bradford menjadi kota pertama di Britania Raya yang mengoperasikan bus troli pada tanggal 20 Juni 1911. Semenjak ditemukannya mesin pembakaran dalam oleh Nikolaus Otto, 1832-1891, kemajuan pesat dalam dunia transportasi terjadi begitu cepat. Meninggalkan era tenaga hewan dan tenaga uap. Dan tentu saja ini berefek baik bagi pertumbuhan ekonomi dunia karena transportasi sangat dibutuhkan untuk bisa saling menghubungkan antar kota satu dengan yang lainnya. Era bus motor bensin dipelopori oleh Karl Benz, pendiri Mercedes-Benz, merancang kendaraan bermotor pertama pada tahun 1895. Kendaraan pertama tersebut jauh berbeda dengan bus modern, kenyamanan penumpang belum menjadi fokus utama. Omnibus Daimler-Benz ini berkapasitas 8 penumpang. Pada 1895 melayani rute bus pertama di Jerman dari Siegen ke Nepean hingga Deutz, walaupun tidak terlalu sukses. Ini adalah bus bermesin pertama di dunia. Selanjutnya Daimler berinovasi hingga menghadirkan bus pos Daimler pertama dengan daya 10 tenaga kuda dengan kapasitas 10 penumpang. Rute Mergentheim hingga Kanzelsau pada 2 Oktober 1898, sejauh 27 km. Tidak sampai di situ saja, Daimler pada tahun yang sama menghadirkan double decker, mampu mengangkut hingga 16 orang. Dan 1 tahun kemudian yakni tahun 1989 bus Daimler di daratan Britania hadir yang ditenagai mesin berkekuatan 8 tenaga kuda. Setelah omnibus ditemukan, maka bermunculan perusahaan otobus yang menggunakan layanan penumpang untuk angkutan transportasinya, seperti perusahaan bus pertama Aboak tahun 1905, A. Giga Genau, model C24 tahun 1907, dioperasikan oleh Reichspost Jerman. Pada tahun 1908, Royal Post Bavaria mengoperasikan omnibus pertama kalinya. Dan untuk pertama kalinya bus articulated diperkenalkan tahun 1914 Articulated Benz Bus, Type S14, yang mampu mengakomodir penumpang dan barang jauh lebih banyak. Dan hingga saat ini kendaraan bus sebagai kendaraan angkut massal semakin lama semakin nyaman, tentunya sesuai dengan tuntutan zaman dan permintaan pelanggan. Oke Sobat Disimania dan Otomotif Mania, demikianlah sejarah bus pertama di dunia karya Blaise Pascal. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around.